السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam saya doakan semoga panjang umurnya, murah rizkinya, lancar usahanya, lunas hutang-hutangnya, sehat rohani jasmaninya, terbebas dari corona, tambah anak-anaknya, yang suami-suami tambah istri-istrinya. Amin ya robbal. Gak ada yang berani. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidi rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal amin ya rabbal. Ini yang ceramah siapa Pak Ketua? Ramai banget. Yang ceramah ramai banget. Anak-anak, syukur alhamdulillah pada malam hari ini Allah hadirkan kembali saya pribadi ke masjid Mif Jabal Nur. Saya 5 tahun yang lalu kurang lebih ke sini. 5 tahun yang lalu. Alhamdulillah masjidnya baru jadi tiang. Alhamdulillah. Moga-moga nanti datang ketiga kalinya jadi semua. Amin. Amin ya rabbal. Salawat teriring salam semoga tetap tercurahkan ke pangkuan baginda Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang semoga dengan kehadiran kita di masjid ini, dengan sama-sama kita melaksanakan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga anak-anak dengan semangatnya baca sholawat. Semangat baca sholawatnya, semangat. Pokoknya luar biasa. Ini semoga semua kita yang ada di sini dapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin. Dan pada malam hari ini ibu bapak yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita kumpul dalam rangka memperingati Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi memperingati Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berarti memperingati sholat. mengevaluasi sholat,
mengingat-ingat sholat. Kira-kira sholat kita benar apa belum? Kira-kira sholatnya sudah tepat waktu atau belum? Kira-kira sholatnya sudah sempurna apa belum? Tiap tahun ada dua peringatan yang biasanya sering kita laksanakan. Satu Maulid Nabi, satunya lagi Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sholat ini ibu bapak yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebuah amalan yang luar biasa. Puasa cukup melalui malaikat Jibril, zakat cukup melalui malaikat Jibril, haji cukup melalui malaikat Jibril, syariat pernikahan cukup melalui malaikat Jibril, syariat perceraian cukup Jibril. Tapi sholat Nabi Muhammad datang sendiri ke hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Jibril tidak bisa ikut mendampingi Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Berarti ini amalan yang kita peringati pada malam hari ini ibadah atau ini perintah yang kita peringati pada malam hari ini sungguh luar biasa dahsyat. Bu, yang pertama kali nanti dihisab di alam kubur sholat. Kalau sholatnya beres, maka amalannya lain beres. Kalau sholatnya berantakan, maka amalan yang lain berantakan. Sholat. Kalau sholatnya sudah subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya kompak pula ini. Kalau sholatnya sudah seperti itu, alamat di alam kubur kita nggak akan selamat. Alhamdulillah Pak Ustadz, kalau saya sholatnya sudah tepat waktu, cuman belum khusyuk. Kalau sudah Allahu Akbar, macam-macam yang diingat. Besok suami gajian, Bu, besok suami gajian. Pas sholat isya sempet-sempetnya dari rakaat pertama sampai salam ngitungin gaji suami. Allahu Akbar, bayar wifi 280. Allahu Akbar, arisan 500. Sami Allahu liman hamidah, kredit Medicom 150. Allahu Akbar, kredit rumah 350. Allahu Akbar, listrik 700. Allahu Akbar, air 120. Allahu Akbar, utang warung sebelah 600. Pas salam, alhamdulillah masih sisa 200. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Gimana Ustaz? Terusin sholatnya, nanti lambat laun akan menjadi lebih baik. Amin. Amin. Amin ya Rabbal. Jadi yang pertama kita kenalin sholat dulu Pak. Bu, Ibu, kalau suami tak sholat jangan tenang-tenang saja. Rewel, cerewet, marah boleh kalau suami tak sholat. Surga kanut, neraka katut. Surga nerakanya istri ada di suami. Kalau suami masuk surga, istri ikut. Kalau istri masuk surga, suami masuk neraka, istri bisa ditarik sama suami masuk neraka. Kenapa suaminya korupsi? Gara-gara istri. Kenapa suami nyolong? Gara-gara istri minta dibeliin kalung. Sudah dibeliin kalung, minta dibeliin gelang. Sudah dibeliin gelang, minta dibangunkan rumah. Sudah dibangunkan rumah, minta macam-macam. Akhirnya suami gelap mata ketika kerja di kantor, ngambil sana ngambil sini, bisa jadi. Tapi kalau suami masuk surga, insya Allah istri-istri yang di sini akan jadi bidadarinya. Amin. Amin ya Rabbal. Kemudian pada momen Isra Mi'raj pada malam hari ini,
saya ingin membahas cukup satu kalimat di ayat yang populer yang tadi Qori bacakan tuh. Subhanalladzi asra bi 'abdi laila. Ini panitia serius nggak sini? Tes. Subhanalladzi asra bi 'abdi laila. Kalau dengar Quran ucapkan ojo meneng baik. Ini anak-anaknya ribut, mama bapaknya dengar Quran diem aja. Ucapkan tes. Nanti Pak, tes. Dua-duanya. Yang ini apa ini? Ganti lagi. 3. Gitu. Tes. Mati Pak. Tes. Halo. Tes. Mati Pak. Tes. Subhanalladzi asra bi 'abdi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Yang akan saya bahas satu kalimat, barokna haulah. Allah berkahi sekitar Masjidil Haram. Yang sudah pernah naik haji, yang sudah bolak-balik umroh, silakan Bapak bandingkan antara tanah suci Mekah dengan Indonesia. 380 derajat berbeda jauh. Di Mekah Pak, sepanjang mata memandang batu yang dihamparkan, padang pasir, panasnya 47 derajat Celcius. 2 jam perjalanan dari Jeddah turun, baru nengok pohon 1-2, itu pun kecil-kecil. Di Indonesia sepanjang mata memandang hijau semuanya. Tapi Allah katakan barokna haulah, aku berkahi Masjidil Haram itu. Sumber mata airnya cuma satu. Setiap hari diambil oleh jutaan manusia. Jutaan liter dibawa oleh manusia, nggak pernah kering. Kenapa? Barokna haulah. Nggak ada kebun semangka, tapi macam-macam semangka ada. Nggak ada kebun jeruk, tapi macam-macam jeruk ada. Ada teman saya, Ustadz, ada nggak nasi padang? Ada. Ketoprak ada. Sate Madura ada. Bakso ada. Ikan asin ada. Bubur ayam ada. Semuanya ada. Barokna haulah. Nggak ada sawah, nggak ada kebun sayur, nggak ada kebun buah, tapi berserak buah-buahan di sana. Kenapa? Barokna haulah. Indonesia yang katanya penggalan surga, Masya Allah Pak, Allah takdirkan kita tinggal di penggalan surga Pak. Wallah, kawan-kawan saya yang pulang dari Australia, yang dari Timur Tengah, rata-rata senang jadi orang Indonesia, bangga jadi orang Indonesia, asli Pak. Allah takdirkan kita tinggal di negara yang menjadi penggalan surga. Bukan lautan tapi kolam susu, kail dan jala bisa menghidupimu. Tiada topan, tiada badai menghampiri, ikan dan udang datang menghampiri dirimu. Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat dilempar jadi tanaman.
Orang bilang tanah kita tanah surga, jadi rambutan. Yang terakhirnya ngarang itu. Jadi rambutan itu maksudnya apa? Ada orang Tanjung Piayu makan rambutan, bijinya ketelan. Pas buang air besar, masuk ke semak-semak, plok di situ, 2 gelumuk. Dari kotorannya orang Indonesia bisa tumbuh rambutan, saking suburnya ini negara. Tapi anehnya di tempat yang kata orang bisa menggali sumber mata air gampang di mana saja, justru di tempat kita air beli. Dikasih hujan banjir, tak dikasih hujan kekeringan. Di tempat orang nanam padi, di situ orang susah makan nasi. Di tempat orang menggali emas, justru di situ orang nggak bisa pakai pakaian, nggak ngerti pakaian mewah, boro-boro yang lain-lain. Di tempat minyak bumi dan gas di situ katanya banyak, justru kemiskinan merajalela. Kenapa? Jangan-jangan tidak barokah. Apa sebabnya Ustadz nggak barokah? Bedanya apa? Ternyata kalau yang saya teliti Bu, yang saya lihat Bu, yang saya amati Bu, di Mekah itu kalau sudah Allahu Akbar, toko-toko tutup, yang lagi nyupir berhenti masjid. Ternyata satu, mereka menjaga sholat. Jangan berani, nggak akan ada berani Pak. Adzan kumandang, mereka buka toko, nggak akan ada yang berani Pak. Besok nggak boleh buka lagi toko itu, dibuka sama pemerintah. Ada polisinya keliling bawa rotan. Kalau masih ada toko yang buka ketika adzan kumandang, itu langsung di rotan itu penjualnya. Guplok. Di Indonesia adzan kumandang, yang nonton TV nonton, ya Bu, yang rokok. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar zuhur di masjid, yang ramai warung Padang. Betul. Yang ramai warung makan. Betul. Makanya jangan kaget kalau seandainya negeri yang segitu indahnya yang namanya Indonesia, yang sebegini suburnya yang namanya Indonesia, negeri terkaya nomor 1 di dunia, nomor 1. Ada silang pendapat, ada yang mengatakan ranking 2, nomor 1-nya Amerika, ada yang mengatakan ranking 1, nomor 2-nya Amerika. Negeri terkaya, kaya Pak. Bu, nggak usah jauh-jauh lah kita bandingkan dengan Amerika, dengan Singapura aja. Di Singapura orang punya gaji 5 juta itu masih disubsidi pemerintah. Kenapa? Gaji 5 juta nggak akan cukup untuk mereka makan. Tapi di Indonesia orang gaji 5 juta, istrinya 2. Halo. Orang gaji 5 juta, istrinya 2. Kenapa? Karena yang 5 juta itu masih berarti bisa untuk mencukupi. Artinya tandanya anak-anaknya bisa diem nggak Pak? Ini saya serius lagi ngomongin sholat, ini penting banget ini. Ini masalah sholat penting banget. Ramai banget. Jadi saya nggak fokus ceramah sebenarnya. Bingung. Ramai banget, Masya Allah. Sampai mana tadi? Ya Allah. Hanya di Indonesia orang daftar haji sekarang berangkatnya ada yang 25 tahun kemudian, ada yang 30 tahun, ada yang 15 tahun, di Batam 18 tahun. Kenapa? Karena orang pada punya duit daftar haji sehingga antriannya panjang. Hanya di Indonesia orang beli mobil
kayak beli gorengan. Bapak ibu punya duit 170 juta beli Avanza inden, 3 bulan baru datang itu Avanza. Kenapa? Karena yang bisa beli mobil bukan hanya ibu bapak, orang lain juga sama punya duit untuk beli mobil itu. Artinya apa? Saking kayanya negeri ini. Kok kita merasa susah? Kok kita merasa gak bahagia? Kok kita merasa senantiasa merana? Padahal zaman dulu dengan zaman sekarang beda. Bu, orang zaman dulu anaknya banyak-banyak, 13, pendidikannya rendah, pendapatannya cuma dari sawah belakang rumah. Anaknya 9, makan nasi dibagi-bagi, ditimbang, telurnya dibikin dadar, dibikin rata, nonton TV di balai desa. Betul. Kalau yang punya motor orang paling kaya itu, punya sepeda saja orang yang paling kaya. Cerita kakek saya begitu. Orang zaman dulu begitu. Zaman sekarang ngaku miskin, motornya 3. Zaman sekarang tepuk jidat, ya Allah Ustaz, hidup makin susah. Zaman sekarang makin repot Ustaz, semuanya anu. Tapi bukan karena nggak bisa makan, tapi karena nggak punya kuota. Betul? Kok semakin kesini kita semakin makmur, tapi kok kita merasa semakin nggak bahagia? Jangan-jangan keberkahan dicabut. Kenapa? Kuncinya satu, masjid kosong. Masjid bagus-bagus di kota Batam, masjid rata-rata full AC, masjid gede-gede tapi kosong. Kita ini aneh, belum ada masjid gotong royong, sumbang sana sumbang sini bangun masjid. Setelah masjidnya sudah jadi, berdiri megah, sholatnya di rumah masing-masing. Kanggo opo? Azan sendiri, qomat sendiri, sholat sendiri. Orang sana bukan Tanjung Piayu, sana Tanjung Uncang. Kalau Tanjung Piayu insya Allah enggak, amin, enggak, beda maksudnya. Kuncinya masjid kosong. Negara ini akan makmur, negara ini akan berkah kalau kepengen kayak Masjidil Haram, tanahnya tandus. Tapi di sana orang kaya-kaya, Pak. Kekayaan Arab Saudi cuma satu, dari minyak bumi. Tapi bahkan pembantunya, tukang cuci piringnya, ngambil dari negeri yang kaya raya. Di atasnya bisa tumbuh hutan di mana-mana, tumbuh apa saja. Di bawahnya ada minyak bumi dan gas yang tidak terhitung, luar biasa. Bahkan Papua, hampir seluruh tanahnya mengandung emas dan uranium. Bahkan pembantu rumah tangganya, tukang cuci piringnya, ngambil dari negeri yang paling kaya di dunia, Indonesia. Allah kepengen mengajarkan kepada kita, tuh tengok, kalau masjidmu kosong, kalau masjidmu sepi dari hidayah, maka yang terjadi berkah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min. Terus gimana caranya Pak Ustadz supaya makmur masjid kita ini, supaya rame? Nah, ini yang saya bahas. Dulu saya Pak Ustadz, ya bukan saya malas ke masjid. Bahkan dulu Pak Ustadz waktu kecil-kecil kami ini tidurnya saja di surau. Saya ini remaja masjid, tidur saja di masjid. Tapi memang sekarang ini malas ke masjid. Kenapa ya Ustadz? Nah, ayo kita sama-sama evaluasi. Jangan-jangan orang tidak mau ke masjid bukan karena tidak dapat hidayah, karena tidak termotivasi. Maka cara memotivasinya satu, saya kasih tahu. Usahakan yang azan di masjid yang suaranya enak. Pak, Masjid Raya perumahannya jauh-jauh enggak? Betul? Jauh-jauh kan? Tapi 5 waktu ramai enggak? Masjid Agung Riyad Shah perumahannya jauh-jauh. Ada perumahan TPI sebelahnya, karena perumahan saya di situ sebelahnya. Perumahan TPI sebelahnya punya masjid sendiri. Tapi sholat maghrib, kemarin saya ngisi di Masjid Agung, sholat maghrib 7 saf lebih. Kenapa Ustadz? Maaf, yang azannya saja sudah bikin belok orang. Orang nggak mau sholat tapi dengar azan yang sebegitu indahnya, sebegitu merdunya, belok Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
'alas shalah. Kalau yang azannya manggilnya enak, orang termotivasi. Ini yang azan asal mangap. Hayya 'alas shalah. Sudahlah, maaf ya, saya bukan menyindir orang yang suaranya gak enak, bukan. Yang saya salahkan anak muda yang suaranya bagus, yang masih seger, yang masih sehat, nggak mau ke masjid. Terpaksa masjid itu isinya orang-orang tua. Karena sudah masuk waktu sholat, ya nggak mau. Mau nggak mau orang tua yang azan. Bisa dibayangkan subuh, subuh, gerimis, yang azan kakek-kakek umur 75 tahun. Hayya 'alas shalah. Azan sama batuk rebutan. Hayya 'alas shalah. Ini Pak, dagunya saya beli pegangin, kenapa? Karena giginya tinggal satu, takut coplok. Kalau yang azannya saja begitu, cemana masjid mau rame? Maaf, kalau di Batam rata-rata masjid rame. Muadzin dicarikan yang suaranya bagus, digaji. Imam dicarikan yang suaranya bagus, yang hafalannya bagus, yang ilmunya bagus, digaji. Rata-rata Batam subuh saja kita sudah sama-sama tahu 3, 4, 5 saf. Betul? Betul? Di sini ada 5 saf. Ada 5 saf, 5 orang jejer. 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa masjid di Batam rata-rata ramai walaupun subuh? Yang azan enak-enak Pak. Nabi Muhammad punya 124.000 sahabat, yang jadi tukang azan cuma 2. Satu Sayyidina Bilal bin Rabah, 2-nya Sayyidina Abdullah ibnu Maktum. Kenapa dipilih sama Nabi? Suaranya bagus-bagus. Pak, yang rasa suaranya bagus, ambil mic Pak. Kata Nabi Muhammad, andai kata umatku tahu pahalanya azan sama saf di pertama, umatku bunuh-bunuhan, bacok-bacokan, rebutan. Kenapa Ustaz? 200 orang datang ke masjid karena bapak yang azan, nempel sholatnya 200 orang itu ke bapak yang azan, tanpa dikurangi sedikit pun dari orang itu pahalanya. 50 orang datang, 50 sholatnya orang itu nempel Pak. Subhanallah nggak? Cuma sayang, azan gak ada yang mau. Kadang-kadang sop pertama saja dorong-dorongan. Kata Nabi, laki-laki yang terbaik itu yang berdiri di sop pertama. Laki-laki yang paling buruk itu adalah yang berdiri di sop terakhir. Ayo. Umpama Pak, ketua masjid bikin sayembara. Siapa yang bisa azan subuh selama 41 hari tanpa putus, di tangan kiri saya ada kunci Innova baru, tinggal ambil cash. Syaratnya 41 hari azan subuh tanpa putus. Rebutan nggak? Halo, rebutan nggak? Saya yakin Pak, subuh 4:30 jam 12 ampli udah hilang itu. Ya, subuh 4:30 mic jam 12 sudah nggak ada itu. Itu baru Innova. Allah menjanjikan surga yang azan itu, yang suaranya enak, ambil dia azan. Allah janjikan surga. Moga-moga bapak-bapak, karena ibu-ibu nggak azan, nggak boleh azan, haram azan. Yang boleh azan hanya bapak-bapak. Bapak-bapak yang merasa suaranya masih lantang, masih segar, silakan azan seenak-enaknya. Irama Jiharka boleh, irama Ros boleh, Ustaz irama ala Jawa boleh. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Yang tidak boleh kalimatnya dirubah. Biasanya Allah Akbar, Akbar Allah, Akbar Allah, nggak boleh. Atau bahasanya dirubah. Mentang-mentang orang Jawa, adanya bahasa Jawa.
Allah sing gede, Allah sing gede. Kata orang Padang, macam dia saja punya masjid. Awak ada pitisiko. Oh, isanya langsung diambil orang Padang. Allah nan gadang, Allah nan gadang. Kacau masjid Pak. Batam. Nanti orang Batak gimana lagi subuh tuh? Kata orang Batak, saya juga bisa katanya. Macam dia saja yang bisa. Orang Batak adanya gimana tuh? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah. Seenak-enaknya. Seenak-enaknya. Hayya 'alas shalah. Tapi jangan panjang kali. Ada yang panjang kali, ujungnya lupa. Hayya 'alas Ya Rasulullah Akbar, rumah saya dekat masjid, langsung lari. Yang ada suaranya enak ambil Pak. Kita kepengen Indonesia makmur, berkah, baldatun thayyibatun warabun, maka masyarakatnya bertanggung jawab. Inilah jantungnya orang beriman. Kalau dari tempatnya orang beriman sudah tidak ada syiar, sudah tidak ada Allah, bagaimana di sebelah kita ada Allah? Gak akan ada. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau sudah mau masuk masjid, hilangkan coklatmu, hilangkan birumu, hilangkan merahmu, hilangkan hijaumu, hilangkan kuningmu, masuk masjid putih. Jangan sampai masjid jadi ajang politik. Awas, bahaya itu. Pelajaran politik supaya jujur jadi pemimpin, supaya amanah jadi pemimpin boleh, tapi membawa politik ke masjid bahaya. Karena kalau orang sudah pecah belah dari masjid, tempat mana lagi yang akan bisa menyatukan? Enggak akan ada. Orang mau beda pilihan di luar, beda partai di luar, beda organisasi di luar, masuk ke masjid, satu yang jadi pimpinan cuman imam. Mana Pak Imam? Pak Imamnya mana? Yang jadi pimpinan cuman imam. Awas, jangan sampai kalau masjid kepengen damai, tentrem, jangan sampai imam ngikutin jamaah. Kacau. Yang namanya makmum ikut imam, nggak ada hukumnya imam harus ikut makmum, nggak ada. Bayangkan coba 200 orang dengan pikiran yang beda-beda, satu imam harus ngikutin. Pak Imam, subuhnya jangan kunut. Sebelahnya, Pak Imam, subuhnya kunut. Yang mana yang benar? Pak Imam, tarawihnya 8. Sebelahnya, Pak Imam, 20. Nggak bisa begitu. Masuk ke masjid ikut imam. Pak Imam, ini ada 2 kubu. Gimana Pak Imam? 8 apa 20? Kata imamnya, 20. Ikut. Pak Imam, ini ada 2 kubu, ada yang kunut sama gak kunut. Pak Imam gimana? Kunut, ikut, selesai. Setuju? Setuju? Tapi ketua masjid apa gunanya Pak Ustadz? Nih, ngurusin bangunan. Ngurusin bangunan. Manajemen masjid, itu pengurus masjid. Urusan ibadah, kasihkan ke imam. Insya Allah tentram. Masuk ke masjid, jangan mentang-mentang jenderal, jangan mentang-mentang wali kota, jangan mentang-mentang bupati. Enggak ada. Kalau sudah masuk ke masjid, yang jadi penguasa satu imam. Setuju? Setuju? Bahkan dalam ilmu fikih, kita masuk ke masjid pakai tulisan saja bisa makruh. Sholat ada tulisannya, coblos nomor 2, yang di belakangnya nomor 3 pilihannya. Allahu Akbar, kurang ajar. Nangkep. 2 lagi. Allah, sami Allah saja. Nggak bisa. Makanya kalau sudah masuk ke masjid putih, pakaiannya kayak gini, putih. Kita satu umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Yang ketiga, imamnya ngerti makmum. Nabi Muhammad kalau mau ngimamin, tengok jamaah. Itu tugasnya 2. 1, ngerapatkan saf, luruskan, rapatkan. Yang kedua,
Ditengok, oh jamaahnya tua-tua, Nabi nggak lama-lama ngimaminya. Di Mekah itu nggak lama-lama Pak, paling wadduha, tabat yada abi, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Sholat isya saja kadang-kadang agak lama. Jangan sampai orang nggak mau ke masjid bukan tidak mau sholat ke masjid, tapi nengok imamnya nggak ngerti. Maghrib kepengen sholat dulu, pengen jamaah, nahan lapar, imamnya habis Fatihah baca Yasin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anul Hakim innakal jamaah yang udah separuh. Jadi jamaah nggak mau ke masjid lagi bukan karena tidak mau ke masjid, kapok. Bahkan bacaannya pun ketika ngimamin, maaf, bukan Pak Imam tak ngerti, saya yakin Pak Imam sudah paham. Cuman barangkali Pak Imamnya pas lagi halangan, siapa yang gantikan? Ini saya kasih ilmunya. Bahkan kiroahnya pun kan dalam Quran kan ada tartil, ada tilawah, ada tadwil, ada hadr, ada hadromah. Bahkan ketika kita ngimamin pun bacaannya itu tadwil, bukan tartil, bukan apalagi tilawah. Jangan mentang-mentang suaranya bagus pas ngimamin pakai tilawah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Kata makmum, gendengnya ampun lah ya. Waladhdallin selesai isya Pak. Waladhdallin. Tengok jamaah udah nggak ada semua ini. Bukan juga pakai tartil, apalagi tahqiq. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pakai tadwil, tartil tapi agak lari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang kompak. Aminnya imam sama aminnya makmum kalau kompak Allah ampunkan dosa jamaah itu. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tuh, enak. Makmum jangan dahului imam. Imam baru ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baru dol amin. Maaf, banyak yang begitu. Imam baru Allah bar. Imam baru Allah bar. Imam baru sami Allah dah. Imam mau sujud Allah sudah sujud. Itu makmum yang dahului imam rusak sholatnya, rusak jamaahnya, bahkan ada ulama mengatakan rusak wudhunya, berantakan. Ikut gantian Allahu Akbar, baru makmum Allahu Akbar, barengin saja makruh. Allahu Akbar, gantian Allahu Akbar. Kata imam, sami'allahu liman hamidah, sami'allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, gantian. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Begitu. Jangan imam baru Assalamualaikum warahmatullah sudah sampai gerbang, sudah lari, rusak. Setuju? Setuju? Setelah sholat selesai jangan langsung pulang. Buru-buru banget sih. Kata Nabi Muhammad, masjid dengan orang yang beriman itu seperti ikan dengan air. Harusnya orang beriman harus betah di masjid, karena ikan pasti betah sama air. Betul? Ada nggak ikan yang nggak betah di air? Ada nggak Bu? Ada ikan stres. Datang ke masjid lambat, baru salam sudah pergi. Zikir dulu, sunnah.
Sunnah. Imam mimpin astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, 1 kali untuk dirinya. Kenapa imam 3 kali baca istighfar? Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, untuk jamaahnya. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, untuk keluarganya. Ini kadang-kadang diistighfari sama imam. Kenapa 3 kali tadi itu? Makmumnya nggak ngerti, langsung pulang. Ikutin imam. Setelah zikir subhanallah 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 selesai, doanya imam aminkan. Bu, doanya imam aminkan. Karena kata Nabi, la yajtami'u mala'un fayad'u ba'duhum wa yu'minul ba'd illa ajabahumullah. Tidak berdoa sebuah kaum yang satu mengaminkan, satu doa, satu mengaminkan, kecuali Allah ijabah doa itu. Anu Pak Ustadz, iya, imam kami kalau doa nggak jelas, maksudnya ujungnya aja khair syar kami mengaminkan apa Ustadz? Enak betul Pak Imam, nanti amin amin amin, tahu-tahu dia minta kawin lagi. Ya Pak Imamnya harus jelas, doanya jelas. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma awin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afa 'indal hisab. Kan gitu tuh. Al-Fatihah baru pulang. Enak. Moga-moga nanti masjidnya makmur. Amin ya rabbal. Diingat hari itu. Bu. Terus kalau sudah tahu tadi caranya, ibu juga motivasi suami untuk ke masjid. Maaf, suami sholatnya di masjid. Kalau ibu-ibu boleh di masjid, boleh di rumah. Kalau masjid yang lewatin rumah mantan, bu, kalau masjid yang lewatin rumah mantan, lebih utama di rumah. Jangan ke masjid. Anu Pak Ustadz, musim maling. Kemarin ada tetangga kami suami istri ke masjid, terus sepedanya hilang. Terus saya sholatnya di rumah Pak Ustadz, sambil jaga hartanya suami, jaga sepedanya suami, jaga bunga-bungaan, ada janda bolong, duda korengan. Ibu yang sholat di rumah, jaga hartanya suami, jaga kehormatan suami, itu ibu-ibu solehah. Ibu-ibu solehah. Tapi suami saya juga Pak Ustadz sholatnya di rumah ikut saya, berarti suami solehah. Besok kerja suruh pakai jilbab warna pink. Loh ya iya, suami sholatnya di masjid. Saya kemarin ke Pekanbaru Pak, Masjid Agung Pekanbaru An-Nur. Saya di Bandar jadi imam Masjid Agung, satu sapnya panjang dengan sama dengan Masjid Agung Riyadh di Ayat Syah. 200 orang lebih. Kaget Pak, sholat subuh saya Pak di sana. Sholat subuh saya pas nengok mau ngimamin, Masya Allah 7 saf Masjid Agung subuh, nggak rendah, rapat. Setelah saya assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, penuh. Saya kemarin ke Banjarmasin sholat subuh sampai 2 sip karena masjidnya nggak muat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gantian. Karena di pinggir jalan tuh ada masjid tengah kota itu, gantian karena nggak muat. Kalau kepengen niru Jogokarian boleh, kepengen niru lagi yang di Batam Al-Kafah, rame subuh saya kayak Jumatan Bu. Kalau masjid kita sudah makmur, pasti Allah berkahi lingkungannya. Kalau masjidnya sepi, masjidnya tempat bertengkar, masjidnya tempat kisru, masjidnya tempat berpecah belah, maka tidak akan pernah menebarkan keberkahan di sekitarnya. Pusing terus, nggak bisa lepas dari hutang, nggak bisa lepas dari kredit,
susah hidup Pak Ustadz, lembur kurang, nggak lembur kurang, punya kerjaan kurang, nggak punya kerjaan kurang, nggak barokah. Naudzubillahi min. Pak, sholatnya di mana? Di masjid bisab'in wa 'ashrina darajah, 27 Pak banding 1. Bapak sholat sendiri boleh Pak, asal Fatihahnya fasih, syarat-syaratnya sempurna, rukunnya sempurna, pahalanya 1. Asal Bapak tahu, saya belajar Fatihah di pesantren 7 bulan baru lulus Fatihah doang. Bu, disangkanya gampang belajar Fatihah itu. 7 bulan baru lulus. Kawan-kawan ada yang 3 tahun, bahkan kawan-kawan ada yang sudah hafal Quran, tes lagi Fatihah, belum lulus. Sudah 7 tahun, tes lagi, nggak lulus, ulangi lagi. Disangkanya gampang, tapi kalau Bapak bermakmum kepada imam, ikut. Karena orang jamaah itu seperti kita belanja beras 1 kilo. Di dalam beras 1 kilo itu ada tali rafia, ada pentol korek, ada ketembat. Orang jual beras tetap nyebutnya apa? 1 kilo beras. Imamnya nggak khusyuk, makmumnya khusyuk. Imam ke bawah makmum, makmumnya nggak ada yang khusyuk, makmumnya ke bawah imam, nggak ada yang khusyuk. Allah rahmati. Bisa Pak Ustaz? Ada Pak. Jadi ceritanya, imam ngimami, pas baca surat inna a'tainakal kautsar fasholli rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar, harusnya ruku tapi langsung sujud. Allahu akbar. Kata makmum, subhanallah, subhanallah. Kenapa? Karena imamnya belum ruku. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ribut satu masjid. Subhanallah, subhanallah. Padahal sudah batal kalau kayak gitu. Subhanallah ngingetin aja, imam tetap lupa, bapak ibu sholat sendiri, mufarokoh. Subhanallah, subhanallah. Akhirnya Pak Imamnya nongol, apa? Yang di belakangnya, belum ruku Pak. Iya. Terus gimana? Ulangilah. Batal ya? Ya batal. Aduh, gimana ya? Akhirnya di ujung ngomong, ulangi aja udah. Iya. Sop kedua sepakat, setuju katanya. Ada 1 orang yang tetap nggak mau batal, diam aja. Disamperin, Mas, batal aja. Yang lain batal Mas. Udah ulangi lagi aja. Yang kompak. Masa yang lain batal sampai tetap sholat? Karena tanggung 1 rakaat lagi. Mas, udah batal aja. Akhirnya yang 1 tuh yang ketinggalan. Ya sudahlah, gimana lagi kan? 1 masjid satu masjid gak jadi itu pun insya Allah Allah rahmati. Amin, amin ya rabbal. Ke masjid Pak. Bu, subuh nanti bangunkan suami, tapi jangan kasar. Jangan pula nanti pas Allahu Akbar, ibu ambil air. Subuh, bukan. Pertama yang adzan subuh, usahakan yang adzan subuh jangan terlalu landai. Kadang-kadang subuh tuh adzannya landai betul. Hayya rasulullah, as-salatu khairun minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Model begini tambah nyenyak ini. Sekali-kali dibentak. As-salatu khairum minan naum. Namanya bacaan raum. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Susah Pak Ustaz. Suami saya mah kebluk Pak Ustaz. Mau membran ditaruh di telinganya pun gak akan bangun. Ada caranya Bu, bangunkan suami Bu. Bu, ini dengarkan baik-baik nih.
ada caranya membangunkan suami supaya bangun subuh. Ini saya buka ilmunya 5 tahun sekali, karena saya diundang ke sini 5 tahun sekali. Subuh nanti suami dipanggil azan belum bangun, ibu pegang jempol kakinya, dipencet. Kenapa jempol kaki? Karena titik kesadaran orang jempol. Orang kesurupan yang dipencet apa? Jempol. Tapi jangan keras-keras. Kalau keras-keras nanti suami kaget, suaminya bangun, ibu pingsan, ditendang. Pelan-pelan. Jempol kaki, bu, jempol kaki. Awas, jangan jempol yang lain. Ada yang senyum-senyum itu. Jangan jempol yang itu. Kalau jempol itu sudah bangun itu. Kalau jempol itu yang dipencet, dua-duanya gagal subuh nanti. Jempol kaki, ada yang senyum-senyum belakang. Nggak bangun, jempol kaki kiri dipencet. Nggak bangun, jempol tangan kanan. Nggak bangun, jempol tangan kiri. Nggak bangun, ibu pencet hidungnya kayak gini. Sudah gak ada napas, kewagepan, ibu ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pasti bangun tuh. Sopo si mati mak? Oh, tak kira ini mati, pak. Tak goyang jempolnya orang obat. Nek durung mati sholat pak, mati sembarangan. Nek durung mati subuh. Setuju? Miftahur rahmah subuh. Kalau bapak kepengen rahmatnya dibuka sama Allah, rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, sholat subuh. Kalau kepengen rezekinya dibuka sama Allah, sholat subuh. Kalau kepengen diampunkan sama Allah, sholat subuh. Kalau kepengen diberkahi hidupnya, sholat subuh. Kalau subuhnya sudah kesiangan, hidupnya nggak akan barokah. Orang Cina yang tidak seagama dengan kita, pantang dia bangun pagi setelah ayam berkokok. Dia bilang kalau dia bangun setelah ayam berkokok, dia baru bangun, dia bilang gak hoki. Orang Islam ada ajaran itu, jangan tidak bangun ketika subuh. Allahu Akbar subuh, kita niat bangun, amin ya Rabbal. Nanti subuh setiap hari Minggu bikin kultum subuh, Pak Ustadz ngasih ceramah, habis itu sarapan bareng-bareng, habis itu kita ngobrol, gimana masjid ini, yuk kita percepat. 1 jamaah 1 juta setahun. Setuju, yuk bangun. Masa iya kita masjid 5 tahun seperti ini terus? Yuk kita cepat bangun, kira-kira kayak masjid perumahan lain. Setuju. Kalau kita sudah jamaahnya hidup, yakin gak akan lama. Amin. Gak akan lama, gak ada ceritanya masjid gak jadi. Gak akan lama. Orang masjid yang punya umat kok, bahkan masjid yang punya Rasulullah SAW, masjid yang punya Allah Subhanahu, tinggal kita buka keberkahannya, tinggal kita buka rahmatnya. Tapi kalau sholatnya di rumah masing-masing, diadzanin, dikomatin, 1 hari 5 kali nggak ada yang ke masjid, nggak akan berkah. Kita nih kadang-kadang aneh, sepedaan 1 hari bisa berkilo-kilo, ada yang dapat 20 kilo, ada yang dapat 35 kilo, mampu. Tapi masjid yang depan rumah cuma 10 langkah, tidak mampu. Betul. Waktu hidup gak pernah ke masjid. Setelah innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia Bapak Rahmat bin Suwarno, baru setelah itu dibawa ke masjid. Ternyata dia kepengen ke masjid, tapi sholatnya di depan imam, gak mau di belakang. Sholatnya kepengen di depan, telentang. Allahu Akbar. Ayo, yang pertama kali tadi yang dihisab di dalam akhirat, di dalam kubur, sholat pak. Ayo kita benerin sholat kita makmurkan masjid kita dengan berjamaah. Nabi Muhammad pasti masuk surga, nggak punya dosa, bahkan dikala sakit parahnya masih ke masjid. Jatuh 2 kali, bangun lagi, dituntun ke masjid, jatuh lagi, dibangunkan lagi. Nabi Muhammad yang sudah pasti masuk surga, sampai akhir hayat sholatnya tetap di masjid. Kita yang banyak dosa, belum tentu ahli surga, kenapa kita malas ke masjid? Naudzubillahi min. Itu saja mungkin yang dapat disampaikan. Sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, baca Fatihah 7 kali. Fatihah 7 kali ini kita niatkan supaya masjidnya cepat jadi. Ya.
rezeki jamaahnya dibuka sama Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma dhi sultanil 'azim dhil manil qadim dhil wajhil karim wa waliyil kalimati wad da'awatil mustajabati wa 'aqil hasan wal husain min anfusil haqqi wa 'anil qudrati wan nadhirin wa 'an insi wal jinni wasyayatin wa iyyaka dzalladzina kafaru yasiqunaka lahum bi absarihim lamma sami'u dzikra wa innahu lamajnun wa ma huwa illa dzikrul 'alamin mustajab luqmanul hakim wa waritha Sulaiman Daud alaihi assalam. Ya Allah ya Wadud ya Wadud ya Wadud ya Wadud ya dzal 'arsyil majid ya mubdi ya ma'ad ya fa'alu lima yurid tawil amrana wa sahih asadana wa taba'ad al-adawata kullaha min bani adam alaihi salam wa yahiqul qawlu 'alal kafirin wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq wa hdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.